Kata-kata Ye Beiyuan dari hatinya membuat Zhen Pingfan tidak bisa membantu tetapi menatapnya 2 kali. Segera setelah itu, dia berkata dengan ringan, "Jadi, kamu ikuti aku." Kata-kata itu jatuh, Zhen Pingfan memimpin di udara, dan Duan Lingtian, Qin Wuyang, dan Ye Beiyuan semua melanjutkan. Untuk sementara, hanya Penatua Cunyang Zong, yang telah merencanakan untuk membawa Ye Beiyuan pergi, berdiri di tempat, melihat ke belakang Zhen Pingfan, matanya melotot, baru saja, Duan Lingtian menyebut yang ini, Penatua Zhen. Penatua Qin Wuyang juga mengikutinya, jelas memiliki hubungan dekat dengannya. Petik 2. Mungkinkah, yang ini, sesepuh kami Zhen Pingfan Zhen Chunzong. Setelah bergumam dalam bisikan, mata sesepuh Yang Zong yang murni ini tiba-tiba menjadi cerah. Yang ini, dari para tetua yang masih diam, adalah orang yang paling Shenlong yang belum pernah melihat yang terakhir. Aku tidak berharap untuk bertemu berkat Yao Ezong Ye Beiyuan hari itu dan bertemu dengan Penatua Zhen. Duan Lingtian secara alami tidak tahu pikiran tentang Penatua Cunyang Zong barusan. Sekarang, Duan Lingtian bertanya kepada Zhen Pingfan, "Penatua Zhen, apa yang dimaksud Master Silin di mulut Ye Beiyuan?" "Dia adalah cicit dari salah satu saudara lelakiku." Zhen Pingfan berkata dengan senyum tipis, pada saat yang sama, dia juga salah satu Tianjiao muda terbaik dari Cunyang Zong kontemporer. Tapi di usiamu, dia jauh lebih buruk darimu. Begitu Zhen Pingfan mengatakan ini, Duan Lingtian segera menyadari orang macam apa pihak itu. Cicit dari saudara lelaki Zhen Pingfan. Zhen Pingfan adalah penatua yang tenang dari Yang Zong murni, seorang kaisar Tuhan yang kuat, dan kakak laki-lakinya, yang dapat hidup sampai hari ini, menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa ia hanyalah kaisar Tuhan. Dan Tuan Silin dalam mulut pendahulunya Ye Beiyuan adalah cicit dari tokoh seperti itu. Duan Lingtian, pada saat ini, Qin Wuyang juga berkata, karena keturunan Paman Lan Si sekarang hidup, hanya ada satu Lan Silin, jadi dia sangat menyukainya. Selain itu, Lan Silin sendiri adalah salah satu dari 10 aroganansi generasi muda kontemporer kita di Cunyangzong, dan dia telah mengembangkan karakternya yang bangga. Tentu saja, dia bangga dan memiliki modal bangga. Ketika Qin Wuyang mengatakan ini, dia menatap Ye Beiyuan di belakangnya secara tidak sadar. Dan Ye Beiyuan mendengar bahwa secara alami itu adalah senyum pahit dan ketidakberdayaan. Karakter seperti itu, apalagi murid-muridnya, adalah Ye Beiyuan sendiri, dan bahkan Tian Yaozong, tidak dapat memprovokasi, itu adalah satu-satunya keturunan kaisar yang kuat dari Jun Yangzong. Begitu dia dalam kesulitan, Kaisar Dewa Cunyangzong akan menjadi gila. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Wuyang, Duan Lingtian mungkin menebak orang seperti apa dia. Xiao Yang, di mana tempat kultivasinya? Ketika dia datang ke sisi pulau udara yang luas, Zhen Pingfan tetap bugar, menghadap ke awan dan kabut di pulau udara di depan, dan bertanya pada Qin Wuyang. Pada saat ini, Duan Lingtian juga melihat bahwa di pulau udara ini, sebagian besar tempat adalah gunung dan sungai, yang terlihat tidak berbeda dari dunia alami di luar. Di dalam gunung dan sungai ini, di seberang gunung dan sungai, ada sebuah rumah besar. Aku tidak tahu. Qin Wuyang tersenyum canggung, Lan Silin, aku belum pernah ke tempatnya. Kamu Beiyuan, kamu bisa memimpin jalan. Segera setelah itu, Qin Wuyang menoleh untuk melihat Ye Beiyuan. Meskipun Ye Beiyuan tidak diberikan oleh Jun Yangzong, dia baru saja keluar dari Lan Silin sekarang, dan dia ingin mengingat jalan kembali ke kediaman Lan Silin. Ya, Penatua Qin. Sekarang, Ye Beiyuan telah mempelajari nama Qin Wuyang dari mulut Duan Lingtian, jadi dia tidak lagi menyebutnya sebagai penatua kekosongan spiritual, dan ketika suaranya jatuh, dia memimpin jalan. Dalam sekejap mata, ketiga Duan Lingtian mengikuti Ye Beiyuan dan mendarat di pulau udara di depan. Penatua Zhen, karena kamu belum pernah ke tempat kultivasi Lan Silin, mengapa kamu tahu bahwa tempat kultivasinya ada di sini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena pulau ini adalah tempat budidaya bagi saudara-saudaraku. Zhen Pingfan berkata, termasuk kakak lelaki saya, semua muridnya, selama mereka berada di Sekte Cunyang, semua ada di sini untuk berlatih. Pulau terapung ini milik kakak laki-laki saya. Tetua patroli dan murid di dalamnya juga adalah rakyatnya. Mereka ditugaskan oleh tugas. Begitu Zhen Pingfan mengatakan ini, Duan Lingtian menyadari. Siapa? Dan tepat setelah Duan Lingtian dan Qin Wuyang menginjakkan kaki di udara sejenak, suara tiba-tiba terdengar, dan sesosok lansia muncul tepat waktu.
Ini adalah seorang lelaki tua berperawakan sedang. Ketika dia muncul, matanya menatap Ye Beiyuan, dan dia berkata dengan ringan, apakah saudara Silin melepaskanmu? Apakah kamu takut mati ketika kembali? Hah? Tepat ketika Ye Beiyuan mendengar ancaman dari sisi lain, ketika dia sedikit malu, Qin Wuyang melangkah maju dan tiba-tiba berteriak, Huer, kamu semakin sulit diatur. Begitu Qin Wuyang mengatakan ini, orang tua dari pihak lain memperhatikannya. Setelah wajahnya sedikit berubah, dia berkata dengan malu, Paman Qin, angin apa yang membuatmu marah? Meskipun orang tua itu tampak seusia dengan Qin Wuyang, usianya sedikit lebih buruk daripada Qin Wuyang, dan statusnya di Sekte Chunyang tidak sebagus Qin Wuyang. Oleh karena itu, di depan Qin Wuyang, dia tampak hormat dan rendah hati. Aku datang dengan pamanku, Qin Wuyang berkata dengan ringan. Ketika Qin Wuyang menjadi lelaki tua Tiger II, ketika dia mendengar kata-kata Qin Wuyang, murid-muridnya menyusut tajam, dan kemudian matanya menyapu Duan Lingtian, dan kemudian jatuh pada Zhen Pingfan. Tiger II, apakah kamu murid kedua Xiao Di? Ketika mata Huer tertuju padanya, Zhen Pingfan menatap Huer dengan tertarik dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Kuk adalah penguasa Tiger II. Seperti Qin Wuyang, mereka adalah keponakan dan cucu Zhen Pingfan. Kamu, apakah kamu, Zhen, Patriark? Setelah Huer kembali kepada Tuhan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu dia berlutut di tanah, dan menyembah dengan hormat kepada Zhen Pingfan. Huer, temui leluhur. Harimau II adalah pertama kalinya bertemu Zhen Pingfan. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya bertemu, saya telah mendengar tentang sesepuh yang pendiam ini lebih dari sekali. Yang ini adalah saudara laki-laki dan perempuan dari leluhur terkuat di nadi mereka. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak di bawah leluhur nadi mereka. Oke, bawa kami ke Silin Boy. Lan Silin adalah adik laki-laki Huer. Zhen Pingfan belum pernah melihat Huer, tetapi ia telah bertemu Lan Silin. Terlebih lagi, Lan Silin juga satu-satunya keturunan saudaranya. Dalam hal status, bukan Huer. Para murid biasa dapat membandingkan. Ya, leluhur. Tiger II mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berdiri, memimpin jalan, dan hatinya penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Bagaimana Yao Zong kembali hari itu? Selain itu, leluhur Zhen ini juga dibawa. Dia masih tahu Zhen. Tuan Silin, tanpa ragu-ragu, saat memimpin beberapa orang ke Zhen Pingfan, Huer langsung mengirim pesan ke Lan Silin, Tian Yao Zong, orang tua yang baru saja meninggalkanmu, sudah kembali sekarang. Apakah dia kembali? Di sisi lain, desas-desus segera dikembalikan ke Huer, saudara Huer, karena dia mencari kematian, kamu bisa melakukannya untuknya. Aku masih tidak percaya, dia berani melawan balik di Sekte Chunyang. Alasan mengapa Lan Silin mengarang kata-kata berikut adalah karena dia tahu bahwa saudaranya, dalam hal kekuatan, mungkin paling mirip dengan orang tua di Tian Yao Zong. Mereka semua adalah kaisar menengah. Tuan Silin, kamu tidak bisa membunuh. Kamu tidak bisa membunuh. Huer buru-buru mengabarkan, aku berbisik padamu untuk bersungguh-sungguh, tetapi tidak kepadanya, kamu tahu, siapa di sebelahnya ketika dia kembali. Siapa? Berita itu datang lagi, dengan malas, kenapa, dia masih menemukan pembantu. Apakah dia tidak tahu bahwa aku status Lan Silin di Chunyang Sekte? Dan, siapa, berani memulai untuknya? Apakah kamu tidak tahu, itu Lan Silin saya yang menyinggung dia. Mendengar rumor pisau ini, Harimau II hampir ketakutan dan berteriak, Tuan Silin, jangan bicara omong kosong. Mengikutinya adalah Zhen Su. Tiger II benar-benar cemas sekarang. Tuan Zhen, siapa itu? Di sisi lain, Lan Silin jelas belum kembali. Paman Qin Wuyang, adalah orang bodoh. Nama keluarganya adalah Zhen. Aku leluhurnya. Siapa lagi? Tiger berkata dengan senyum pahit. Kali ini, Lan Silin terdiam beberapa saat, dan kemudian datang lagi berita itu. Suaranya menjadi sedikit tergesa-gesa dan tajam, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kaisar menengah Tian Yao Zong dapat membuat alarm leluhur? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Nada bicara Lan Silin penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tidak bisa mempercayainya. Tiger tersenyum pahit, tapi masalahnya adalah, leluhurku sekarang ada di belakangku. Aku akan segera ke sini. Keluar bersama Penatua Liu Hui dan menyapanya. Pada peringatan Tiger, dua sosok naik ke langit di sebuah rumah besar seperti surga tidak jauh,
dan segera datang ke pendekatan Duan Lingtian. Pria berkepala adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih salju. Pria muda memiliki wajah tampan dan dingin, dan dia tinggi dan berdiri di sana. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang buta dan buta. Lelaki tua itu kurus dan kurus, tetapi berdiri di sana, berdiri diam. Namun, setelah beberapa saat, pemuda yang dipimpin itu membungkuk dan memberi hormat kepada Zhen Pingfan. Lan Xilin, temui leluhur. Aturan Cunyang Sekte, jika ini adalah pertama kalinya melihat leluhur terpisah lebih dari 3 generasi, Anda perlu beribadah. Sampai jumpa lagi, hanya membungkuk. Lan Xilin telah melihat Zhen Pingfan sejak lama, dan dia telah melihatnya lebih dari 1 kali. Baru saja dia mengenali Zhen Pingfan. Lan Xilin, bertemu Paman Qin. Setelah bertemu Zhen Pingfan, Lan Xilin memberi hadiah lain untuk Qin Wuyang di belakang Zhen Pingfan. Bocah Xilin, aku belum melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Aku tidak menyangka kamu akan masuk ke ranah Kaisar Menengah. Zhen Pingfan terkekeh. Itu juga menerobos hampir seabad yang lalu. Lan Xilin menanggapi Zhen Pingfan sambil tersenyum, sementara dia berdiri di samping dengan pandangan dari sudut matanya, dan menatap penjaga gerbang Tian Yaozongnya, Ye Beiyuan sedikit. Hai Beiyuan, apakah Anda benar-benar mengenal leluhur ini? Kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Jika dia mengatakan itu sebelumnya, dia akan melepaskan murid-muridnya. Pada saat ini, Lan Xilin tidak bisa tidak memarahi Ye Beiyuan diam-diam. Apakah perlu mengejutkan leluhur ini dengan insiden kecil seperti itu? Nenek moyang ini, tetapi bahkan leluhurnya yang agung, harus diperlakukan dengan baik. Karena pihak lain bukan hanya kekuatan mereka sendiri, para penatua partai lain, tetapi juga penatua yang Zhongchong Su yang langka, adalah Dewa Median. Zhen Pingfan tersenyum dan mengangguk. Aku sudah melihat Paman Si. Pada saat yang sama, pria tua di belakang Lan Xilin juga mengambil 2 langkah pertama untuk memberi hormat kepada Lan Xilin. Mengenai penatua ini bernama Liu Hui, sikap Zhen Pingfan agak acuh tak acuh, tetapi pihak lain tidak peduli, karena identitasnya sendiri sangat berbeda dari pihak lain, dan bahkan jika ia adalah sesepuh Priang Zong Elf murni dalam hal status, itu juga jauh lebih tinggi dari Qin Wuyang di belakang Zhen Pingfan. Saudara Qin, setelah Zhen Pingfan menanggapi dengan ringan, Liu Hui menatap Qin Wuyang lagi dan menyapa. Saudara Liu Hui, lama tidak bertemu. Qin Wuyang balas tersenyum, bahkan jika latar belakang orang itu rendah, tapi bagaimanapun, sekarang dia juga seorang penatua virtual, dan tentu saja dia tidak bisa lagi melihat orang lain seperti dia masih anak-anak ketika dia tidak masuk akal. Nenek moyang lama, Paman Qin, datang kepadaku, tapi ada apa? Lan Xilin bertanya sambil tersenyum. Xiao Yang, ayolah. Zhen Pingfan berkata dengan malas. Setelah mendengar ini, Qin Wuyang melangkah maju dan tiba di Ye Beiyuan, dan kemudian berkata kepada Lan Xilin dan Liu Hui, sebelum Anda mengatakan sesuatu, perkenalkan diri Anda kepada seseorang. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Wuyang memandang Duan Lingtian, yang berdiri di sisi lain Ye Beiyuan, dan berkata dengan keras, yang ini paman dan leluhur saya, yang tidak jauh. Tian Jiao muda diundang dari Tian Longzong, Duan Lingtian. Adapun siapa Duan Lingtian, kamu pasti pernah mendengarnya sebelumnya, jadi aku tidak akan memperkenalkan lebih banyak. Ketika Lan Xilin menatap mata Duan Lingtian yang tiba-tiba membeku, dan kulit Liu Hui sedikit terkondensasi, Qin Wuyang terus berbicara dan memperkenalkan Duan Lingtian pada keduanya di depannya. Duan Lingtian, ini adalah keponakan guruku, Lan Xilin. Adapun yang ini, itu saudara guruku, Liu Hui. Kata Qin Wuyang. Saat kata-kata itu jatuh, suara Qin Wuyang ditambahkan ke Duan Lingtian. Liu Hui adalah keturunan rendah dan dapat memiliki hari ini, itu benar-benar dikembangkan oleh paman saya. Setelah kelahiran keponakan Xilin Si, Liu Hui, yang telah menuangkan teh dengan si Bozu, dikirim ke keponakan Xilin, tidak hanya sebagai penuntunnya, tetapi juga sebagai pelindungnya. Di Sekte Cunyang, banyak orang menganggap Liu Hui sebagai bayangan Lan Xilin. Begitu Qin Wuyang mengatakan ini, Duan Lingtian tahu itu. Namun, di permukaan, mereka masih menyapa keduanya sambil tersenyum. Duan Lingtian, saya telah melihat 2. Lagi pula, dia belum melalui formalitas pendaftaran yang Zong murni, jadi dia tidak memanggil kedua saudara laki-laki, paman, atau semacamnya, dan itu suatu penghormatan untuk sedikit melengkung. Duan Lingtian, aku sudah lama mengagumi namamu untuk Lan Xilin. Lan Xilin tertawa. Jiu Yang,
Dibandingkan dengan senyum Lan Xilin, Liu Hui terlihat sedikit cuek, tapi masih mengangguk pada Duan Lingtian, itu tidak kasar. Tentu saja, Duan Lingtian juga dapat melihat bahwa Zhen Pingfan juga hadir hari ini. Jika tidak, penatua bernama Liu Hui mungkin tidak terlalu peduli padanya. Setelah Duan Lingtian menyapa keduanya, Qin Wuyang memandang Ye Beiyuan di sebelahnya. Adapun yang ini, Ye Yaozong dari Tian Yaozong memiliki rahmat penyelamat bagi Duan Lingtian. Hari ini, aku kebetulan bertemu dengannya, dan tahu beberapa kesalahpahaman kecil antara dia dan keponakan Xilin. Melihat wajah Duan Lingtian, Paman Si berencana untuk maju dan membantunya. Karena itu, Qin Wuyang menatap Lan Xilin dengan dalam, "Ni Xilin, bukankah itu menyulitkanmu?" "Tidak, tentu saja tidak." Lan Xilin menjawab berulang kali, "Saya tidak tahu apakah Ye Guzu dan Duan Lingtian masih memiliki hubungan seperti itu. Jika mereka tahu, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Duan Lingtian, tapi jenius kita yang ingin mengumpulkan Luo sejak dulu. Tuan Yegu, kesalahpahaman adalah kesalahpahaman." Lan Xilin berkata kemudian bahwa ketika dia menatap Ye Beiyuan, wajahnya penuh senyum, dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika Ye Beiyuan melihatnya, dia terlihat persis seperti dua orang. Meskipun dia merasakan kenyataan, secara langsung, Ye Beiyuan tidak merasakan apa-apa. Dia hidup selama puluhan ribu tahun. Jika ini tidak jelas, maka dia benar-benar hidup. Dunia ini sendiri adalah dunia yang sangat dihormati. Hari ini, alasan mengapa Lan Xilin bekerja sama adalah dalam menghadapi penatua Zhen Pingfan yang pendiam. Zhen Pingfan, tidak hanya yang Zongjing Susuxian murni, Dewa Kaisar, tetapi juga pendukung terbesar Lan Xilin, adalah seorang penatua yang dipisahkan oleh 3 generasi dari Lan Xilin. "Paman Liu Hui, pergi dan ambil saudara kiri. Tolong datang dan berkumpul kembali dengan Tuan Yegu." Segera setelah itu, Lan Xilin berbalik untuk melihat Liu Hui di belakangnya dan menyapa. Dan Liu Hui juga berbalik setelah pergi dengan Zhen Pingfan. Begitu Liu Hui pergi, Lan Xilin memandang Ye Beiyuan dan Duan Lingtian sambil tersenyum, dan memandang mereka. "Duan Lingtian, Ye Guzu, adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu bahwa Brother Zuo adalah murid Duan Lingtian di bawah Ye Gu, dermawan penyelamatmu, maka aku pasti tidak akan bisa mengambil sesuatu darinya. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman." Lan Xilin mengulangi terus-menerus. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, hanya tersenyum sedikit. Ye Beiyuan, meskipun kemarahan di hatinya belum hilang, tetapi di permukaan, itu bergema dengan Lan Xilin, karena dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa tidak memperhatikan. Jika tidak, bahkan jika pihak lain mengecewakan murid-muridnya hari ini, siapa yang tahu apakah pihak lain akan menyerahkan rekening lama setelahnya. Mungkin, tidak mungkin menembaknya dan murid-muridnya dalam waktu singkat. Tetapi, dalam beberapa ratus tahun, ribuan tahun, ketika masalah ini secara bertahap dilupakan, maka seseorang akan membunuhnya, dan bahkan murid-muridnya, siapa yang tahu bahwa dia melakukannya. "Ayo," dengan suara Lan Xilin datang, Liu Hui muncul lagi. Kali ini dengan Liu Hui, ada juga seorang pemuda jangkung dan kekar. Meskipun dia terlihat seperti orang yang baik, wajahnya sangat pucat. Jubah di tubuhnya juga baru dan bersih, tampaknya baru saja berubah. Namun, bahkan orang di lapangan, bahkan Duan Lingtian yang lebih lemah, bisa merasakan ketidakberdayaan dan ketidakstabilan napas orang ini tanpa melalui penyelidikan para dewa. Dapat dilihat bahwa dia terluka parah sebelumnya. "Tuan," setelah pemuda kekar muncul, dia pergi ke tubuh Ye Beiyuan dan berlutut di tanah sampai Ye Beiyuan membantunya berdiri, dan kemudian berdiri perlahan. Tuan Xilin yang tersinggung, dan sekarang minta maaf pada Tuan Xilin. Setelah Ye Beiyuan mengangkatnya, dia berteriak. Pemuda kekar itu, meskipun sedikit tidak rela di matanya, akhirnya menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan berkata kepada Lan Xilin, "Tuan Xilin, Zuo Zongtang yang tidak memiliki pandangan pada Taisan dan menyinggung Anda, saya juga berharap Anda memaafkan saya." Petik 2. Tidak apa-apa, itu milikmu, milikmu. Lan Xilin tersenyum dan melambai dengan acuh tak acuh, "Anda benar-benar ingin berterima kasih, terima kasih Duan Lingtian." Kemudian, Lan Xilin menatap Duan Lingtian lagi. Namun, ketika Lan Xilin menatap Duan Lingtian lagi, meskipun wajahnya penuh senyum dan matanya relatif tenang, di kedalaman matanya, ia masih samar-samar bercampur dengan dingin yang tak terlukiskan. Zhen Pingfan menyadari dinginnya ini, tetapi setelah sedikit melirik Lan Xilin, dia tidak banyak bicara.
Setidaknya, untuk saat ini, Lan Xilin telah melakukan cukup banyak untuk membuatnya menarik. Dia memberinya wajah, leluhur, dan dia tidak bisa lagi memaksa Zhen Pingfan untuk tidak memiliki keluhan. Duan-duan, terima kasih. Zuo Zongtang sedikit condong ke samping, membungkuk dan berterima kasih pada Duan Lingtian, dibandingkan dengan ketidaktulusan sebelumnya untuk berterima kasih kepada Lan Xilin, tetapi sekarang ia penuh dengan ketulusan hati. Melihat perbedaan ini, mata Lan Xilin memancarkan cahaya dingin yang tidak mudah dideteksi. Terima kasih Ye Bei Yuan. Duan Lingtian tertawa, jika dia tidak membantu saya dengan satu pemikiran di medan perang tahun itu, saya tidak kenal dia hari ini, jadi saya tidak peduli dengan gosip ini. Lan Xilin mendengar kata-kata dan menatap Ye Bei Yuan tanpa sadar, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Adik laki-laki Lingtian. Pada saat ini, Ye Bei Yuan memandang Duan Lingtian dan berkata, kamu pasti banyak ketika kamu pertama kali datang ke Cunyang, dan aku dan murid-muridku yang berat tidak akan tinggal dan mengganggu kamu. Kami sekarang kembali ke Tian Yaozong, dan Anda selalu dapat mengunjungi Tian Yaozong. Untuk apa saja, kamu bisa menghubungi aku melalui SMS, tapi aku tidak akan melepaskannya jika aku bisa. Ye Bei Yuan berencana untuk meninggalkan murid-muridnya sekarang, jadi setelah bertukar manik-manik jiwa dengan Duan Lingtian, dia mengambil murid-muridnya Zuo Zongtang dan pergi. Duan Lingtian juga mengucapkan selamat tinggal pada Ye Bei Yuan sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena manik-manik jiwa telah ditukar, mereka dapat dihubungi kapan saja, dan tidak ada terburu-buru untuk apapun. Saudara-saudara Lingtian ada di sini untuk pertama kalinya, kalau tidak saya akan berada di Pulau Terapung ini dan membantu Anda mengatur tempat untuk budidaya. Setelah master dan magang Ye Bei Yuan pergi, Lan Xilin dengan hangat menatap Duan Lingtian dan mengeluarkan undangan. Kali ini, Duan Lingtian belum berbicara. Qin Wuyang telah memimpin untuk mengatakan, Ni Xilin, jangan ganggu kamu. Sebelum paman dan leluhurku pergi ke Cunyangsong, kami sudah menyiapkan tempat pelatihan untuk Duan Lingtian di Pulau Terapung di nadi kita. Ketika Qin Wuyang mengatakan ini, dia melihat tatapan Lan Xilin, memancarkan sedikit kewaspadaan tepat waktu. Sayang sekali ini masalahnya. Lan Xilin menghela nafas, lalu menatap Duan Lingtian dan tertawa, Saudara Lingtian, Anda baru saja tiba di Cunyang, pasti ada banyak hal yang tidak Anda mengerti. Di masa depan, jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bisa menemukan saya. Ketika suara itu jatuh, dia mengeluarkan manik jiwanya dan menukarnya dengan Duan Lingtian. Faktanya, Duan Lingtian tidak memiliki pendapat setengah tentang Lan Xilin. Bahkan jika pihak lain sangat antusias. Namun, hatinya jelas, tetapi itu semua karena dia datang bersama Zhen Pingfan. Jika dia sendirian, dia tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Bahkan orang lain, Jiu Jiu, tidak akan melihat wajahnya, dan meninggalkan muridnya Zuo Zongtang. Selain itu, apalagi dia sendirian, bahkan jika Qin Wuyang mengikutinya sendirian, aku khawatir pihak lain mungkin tidak dengan mudah melepaskan Zuo Zongtang. Karena Zhen Pingfan datang ke sini secara pribadi, dia sangat kooperatif dan tanpa syarat. Karena dia tahu dia tidak bisa menahannya. Terima kasih, pasti. Meskipun dia tidak menyukai Lan Xilin di dalam hatinya, di hadapan antusiasme Lan Xilin, dia harus bertukar manik-manik jiwa dengan dirinya sendiri, tetapi Duan Lingtian tidak menolak. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda harus menatap Zhen Pingfan dan Qin Wuyang. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali tiba, tidak cocok baginya untuk menyinggung seorang pria dengan latar belakang yang dalam pada saat ini. Ini semua anak muda, kamu bisa bergerak lebih banyak. Di masa depan, melihat Duan Lingtian dan Lan Xilin bertukar manik-manik jiwa, Zhen Pingfan tersenyum dan memandang ke Lan Xilin dan berkata, dan Lan Xilin secara alami merespons dengan, iya, dan, tentu. Ayo pergi. Zhen Pingfan berkata kepada Duan Lingtian dan Qin Wuyang, dan pada saat yang sama menyapa Lan Xilin, bocah Xilin, ayo pergi dulu. Selamat kepada leluhurku, Tuan Qin. Saudara Lingtian, akan ada periode kemudian. Lan Xilin tersenyum dan menyapa punggung Duan Lingtian, tetapi ketika dia akhirnya melihat Duan Lingtian, ketika suaranya jatuh, dia menjadi agak dingin. Saat berikutnya, dia kembali ke tempat tinggalnya. Dan Liu Hui, secara alami juga mengikuti. Adapun Huer, dia sudah melangkah mundur dan pergi. Bang! Setelah kembali ke halaman kediaman, Lan Xilin mengangkatnya dengan tangannya dan menghancurkan gazebo di halaman menjadi debu. Liu Huili ada di belakangnya,
menonton semua ini dengan tenang. Ketika saya tiba di Chunyang, saya berani merawat Lan Xilin saya, sial. Pada saat ini, Lan Xilin, tanpa kesopanan sebelumnya, hanya memiliki kemarahan tanpa akhir, dan wajah tampan yang asli, juga pada saat ini, menjadi sedikit ragu-ragu dan terdistorsi. Lan Xilin saya, sejak saya terlahir dengan akal sehat, kapan saya menderita kerugian sebesar itu? Dan, masih merupakan kerugian yang bodoh. Hati Lan Xilin juga bengkok. Setelah meninggalkan Lan Xilin di mana mereka berada di Pulau Terapung, Duan Lingtian mengikuti Zhen Pingfan dan Qin Wuyang, melewati banyak pulau terapung, dan akhirnya muncul di sebuah pulau terapung yang lebih besar dari Lan Xilin. Pulau terapung di luar. Dalam perjalanan, saya juga bertemu dengan beberapa penjaga gerbang Yangzhong murni, yang memberi hormat kepada Qin Wuyang dengan hormat. Beberapa yang dapat mengenali token identitas Jingsu, juga dengan hormat memberi hormat kepada Zhen Pingfan dan menyapa King Xuan, tetapi mereka tampaknya tidak tahu Jingxuan mana. Untuk sementara, Duan Lingtian juga menyadari bahwa tidak semua orang di Sekte Chunyang bisa mengenali Zhen Pingfan. Paman Si, di Sekte Chunyang kita dapat dianggap sebagai naga yang tidak bisa melihat ujung naga, tetapi biasanya hanya pada aktivitas pulau terapung di pembuluh darah kita, dan jarang keluar. Tampaknya melihat keraguan Duan Lingtian, Qin Wuyang menjelaskan kepadanya tepat waktu. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba menyadari. Temui Sishi, Brother Qin. Ketika ketiga Duan Lingtian memasuki pulau terapung di depan mereka, seorang pria parubaya muncul di kekosongan, tetapi tidak seperti yang lain yang mereka temui sebelumnya. Mereka jelas mengenali Zhen Pingfan, dan memberi hormat kepada mereka berdua. Duan Lingtian, ini adalah murid di bawah nadiku, bernama Zhao Lu. Ketika Zhen Pingfan melihat pria parubaya di depannya, dia tidak menyapa pihak lain, dan memperkenalkannya langsung ke Duan Lingtian. Di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menemukannya. Petik 2. Kamu mengganti manik-manik jiwa satu sama lain. Zhen Pingfan berkata. Setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan, Duan Lingtian dengan cepat mengeluarkan manik jiwanya, dan Zhao Lu segera mengeluarkan manik jiwanya setelah kunjungan singkat. Jadi kamu adalah Duan Lingtian. Setelah bertukar manik-manik jiwa, senyum cerah muncul di wajah Zhao Lu. Halo, saya Zhao Lu, seorang penatua yang seperti Brother Qin, dan saya seharusnya bisa menjadi penatua batu giok dalam 1 abad. Para tetua jade Sudari Yangzhong murni adalah semua tingkat atas keberadaan Kaisar Dewa Superior. Kekuatannya sebanding dengan sesepuh Jin Longzong. Adapun kekurangan roh penatua, itu lebih buruk, hanya sebanding dengan penatua naga hitam dari Sekte Tianlong. Penatua Zhao Lu. Duan Lingtian menyapa Zhao Lu. Berulang kali dengan senyum di wajahnya. Dia tahu dengan jelas bahwa sejak Zhen Pingfan membiarkan dia bertukar manik-manik jiwa dengan Zhao Lu, belum lagi bahwa Zhen Pingfan menghargai Zhao Lu, setidaknya di mata Zhen Pingfan, Zhao Lu relatif sejauh menyangkut dirinya, dia adalah orang yang lebih bisa diandalkan. Duan Lingtian, aku sudah lama tidak keluar, dan sekarang aku kembali. Aku ingin menyapa ayahku. Setelah Duan Lingtian menyapanya, Zhen Pingfan memandang Duan Lingtian dan berkata, selanjutnya, kedua anak laki-laki akan mengatur akomodasi Anda. Aku bebas nanti, aku akan bicara denganmu lagi. Meskipun jalan dari kota Tianfeng ke Chunyangzong pada dasarnya dihabiskan untuk pesawat ruang angkasa artefak, jalan dari Tianlongzong ke kota Linghu dan bahkan dari kota Linghu ke kota Tianfeng tidak. Dalam 2 perjalanan itu, Duan Lingtian sangat banyak berbicara dengan Zhen Pingfan. Bahkan Duan Lingtian dan Zhen Pingfan menyebutkan banyak hal menarik di bumi dari pesawat duniawinya yang sebelumnya, dan juga segala hal segar yang tidak diketahui Zhen Pingfan. Semua orang ingin tahu tentang bumi. Dia pernah setuju dengan Duan Lingtian bahwa setelah 300 tahun, saluran ruang pesawat yang lebih rendah dan pesawat dewa dibuka, memungkinkan Duan Lingtian untuk membawanya ke bumi untuk perjalanan dan bermain lingkaran. Dan Duan Lingtian, sebagai orang dewasa yang keluar dari bumi, tidak memiliki banyak rasa hormat dan kerendahan hati, dan sepertinya melupakan sepanjang jalan bahwa Zhen Pingfan adalah seorang kaisar dewa dan kehadiran yang kuat di Sekte Chunyang, seperti seorang teman dan pembicaraan. Dalam hal ini, wajar jika hubungan keduanya semakin dekat. Paling tidak, Zhen Pingfan sekarang lebih menghargai dia dari sekedar murid muda yang luar biasa. Oke, Duan Ling berbisik tanpa sadar. Dan melihat percakapan santai antara Duan Lingtian dan Zhen Pingfan, tidak ada perbedaan antara inferioritas dan inferioritas.
Qin Wuyang baik-baik saja. Dia sudah terbiasa, tapi dia bisa melihat Zhao Lu tertegun. Jangan kaget. Melihat keheranan Zhao Lu, Qin Wuyang menjelaskan sambil tersenyum. Kedua leluhur dan Duan Lingtian, pada pandangan pertama, selalu bergaul satu sama lain dan tidak memiliki perbedaan dari teman-teman mereka. Di masa depan, kecuali Duan Lingtian memberi hormat, jika tidak, sangat sulit untuk menilai dia. Berbicara kemudian, senyum Qin Wuyang berubah menjadi senyum pahit. Seorang pria muda di bawah usia 3000 tahun, berteman dengan leluhurnya, dan leluhurnya juga berteman satu sama lain dengan pijakan yang sama. Jika Duan Lingtian tidak memperhatikan pintu orang lain, bagaimana seharusnya generasi ini dihitung di masa depan? Setelah mendengarkan penjelasan Qin Wuyang, Zhao Lu mengangguk sedikit, dan kemudian dia kembali kepada Tuhan beberapa saat kemudian, dan membawa Duan Lingtian dengan Qin Wuyang untuk berjalan masuk. Penatua Qin, bukankah Anda mengatakan tempat tinggal saya, apakah Anda mengaturnya untuk saya? Melihat Qin Wuyang dan Zhao Lu, menunjuk beberapa bangunan di Pulau Terapung dan bertanya padanya yang mana yang disukainya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri. Karena, di depan Nalan Silin, Qin Wuyang mengatakan bahwa dia telah mengatur tempat untuknya. Itu hanya asal-usul Lan Silin. Qin Wuyang tertawa, bocah itu, biarkan kamu tinggal bersamanya, bahkan jika itu tidak membuatmu malu, aku pasti ingin menarikmu ke mereka. Kamu dan pamanku mengundang aku kembali. Jika kita pergi ke nadi mereka, kita akan kehilangan banyak. Duan Lingtian, meskipun kamu memiliki hak untuk memilih, kamu dan leluhurku tidak bisa memaksamu untuk tetap. Tapi aku masih ingin memberitahumu bahwa tinggal di pembuluh darah kita lebih baik daripada di pembuluh darah lainnya. Mungkin, pulsa-pulsa lain, beberapa sumber daya dan lingkungan tidak lebih buruk daripada denyut nadi kita, tetapi tetua pendiam mana dalam nadi mereka yang bisa menunggumu seperti paman atau leluhur. Qin Wuyang mengatakan bahwa nanti, dia membawa Zhen Pingfan keluar untuk menarik Duan Lingtian dan membiarkan Duan Lingtian tetap dalam vena mereka. Meskipun, Duan Lingtian diundang kembali oleh mereka. Namun, orang-orang dari sumber lain mengetahui bahwa Duan Lingtian telah datang ke Cunyang Sekte, dan Jizi Bajiu akan datang dan menggambar. Pada saat itu, bahkan jika Duan Lingtian memilih untuk pergi ke pulsa lain, mereka hanya bisa makan satu kehilangan bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang jenius seperti Duan Lingtian, plus pesta 7 rumah besar, sudah dekat. Selama dia tidak menginginkannya, mereka tidak bisa benar-benar tetap tinggal di Duan Lingtian. Melihat kekhawatiran Qin Wuyang, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Penatua Qin, Anda tidak perlu banyak bicara. Aku kembali bersamamu dan Penatua Zhen. Dalam Yangzong yang murni ini, aku akan tahu yang terbaik untukmu. Aku tidak akan tinggal di nadimu, tetapi di nadanya yang mana. Juga, Anda dan Penatua Zhen memperlakukan saya dengan baik, dan saya ingat mereka. Duan Lingtian berkata. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, wajah Qin Wuyang tiba-tiba menunjukkan senyum cerah. Saya tahu, Anda anak kecil, Anda tidak boleh menjadi orang yang tidak penting. Meskipun kata-kata Qin Wuyang aneh, Duan Lingtian tidak melakukan koreksi dan terus memilih tempat tinggal berikutnya di bawah kepemimpinan Qin Wuyang dan Zhao Lu. Zhao Lu di samping, sebenarnya, agak khawatir sebelumnya. Karena dia baru saja mengkonfirmasi dari mulut Qin Wuyang bahwa fakta bahwa Duan Lingtian diperbaiki di bawah Kaisar Tianlong Sekte dari Kaisar Tianlong Sekte, membunuh dua kaisar menengah itu nyata dan lebih berbahaya daripada rumor. Pada saat itu, dia tahu bahwa nilai Duan Lingtian cukup untuk menyebabkan Chun Yangzong merampok. Dia juga berpikir, baris mana yang akan diambil oleh Duan Lingtian. Ada beberapa cabang Yangzong murni, tetapi tidak ada pengekangan, dan cara tidak tercapai. Sekarang, ketika dia mendengar pernyataan Duan Lingtian di depan Qin Wuyang, dia segera merasa lega dan merasa bahwa Duan Lingtian lebih menyenangkan mata. Berada di sana, setelah sekitar selusin napas, tatapan Duan Lingtian terkunci. Apa nilai Duan Lingtian adalah rumah besar yang terletak di pegunungan dan pegunungan. Tidak besar, tapi tidak kecil. Pemandangan sebelum dan sesudahnya tidak merata, dan itu terlihat seperti gulungan dari pandangan mata burung. Melihat Duan Lingtian mengunci rumah di depannya, Qin Wuyang tertawa dan berkata, Duan Lingtian, visimu benar-benar bagus. Rumah besar ini baru saja dibangun, dan siap digunakan oleh salah satu murid yang baru mengenal kita itu juga merupakan rumah besar dengan lingkungan terbaik. Petik 2. Tapi kamu tidak berharap itu akan menarik perhatianmu. Qin Wuyang dikagumi.
Seperti yang disebut, datang pertama. Datang pertama, Duan Lingtian tiba lebih dulu dan memilih rumah ini, menunjukkan bahwa itu juga nasibnya dengan rumah ini. Zhao Lu juga berkata, dengan cara ini, Duan Lingtian menetap di tempat di mana Cunyang Sekte berada. Duan Lingtian, tolong hubungi saya kapan saja. Zhao Lu berkata kepada Duan Lingtian, adapun formalitas pendaftaran Anda, saya akan membawa Anda besok. Saudara Qin, Anda telah bekerja keras sepanjang waktu, jadi istirahatlah. Anda tidak perlu membawa Duan Lingtian untuk menjalani formalitas pendaftaran. Setelah berbicara dengan Duan Lingtian, Zhao Lu berkata kepada Qin Wuyang lagi. Qin Wuyang mendengar kata-kata itu dan tertawa, masih Zhao tahu bagaimana merasa. Tidak enak untuk saudaraku. Duan Lingtian, Anda akan pergi melalui formalitas pendaftaran dengan Broter Zhao besok. Selain itu, Anda dapat menghubungi saya dan Broter Zhao untuk masalah selanjutnya. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Kamu bisa menemukan pamanmu. Di Tianlong Sekte, pada dasarnya tidak ada apa-apa. Omong-omong, Qin Wuyang tampaknya memikirkan sesuatu, dan senyum di wajahnya sedikit menyatu. Tentu saja, Anda juga harus mengerti, jika itu bukan jenis penindasan, jika itu hanya kompetisi rekan, itu tidak nyaman. Terlibatlah. Petik 2. Tentu saja, kompetisi rekan, Duan Lingtianmu tidak layak bagi siapapun. Berbicara kemudian, Qin Wuyang tertawa lagi. Yang lain, bahkan mereka yang telah melihat Duan Lingtian membunuh manik-manik bayangan dua kaisar tingkat menengah, mungkin berpikir bahwa Duan Lingtian dapat saling membunuh dengan mudah, karena suatu alasan. Mungkin dua lainnya yang menderita luka ringan sendiri. Duan Lingtian, baru saja mengambil murah. Sebelumnya, dia juga memikirkannya seperti ini pada awalnya, tetapi setelah pergi ke Tianlongzong, dia bertanya beberapa kali, tetapi mendapat penegasan yang sangat tepat. Duan Lingtian membunuh dua kaisar Dewa Median selama masa kejayaannya. Selain itu, kekuatan salah satu dari dua kaisar Dewa Median tidak lebih lemah dari para penatua Neizong dari Tianlongzong. Penatua Qin yakin bahwa Anda tidak mengingatkan saya pada hal-hal ini, dan saya tahu bagaimana melakukannya. Duan Lingtian tertawa, anak-anak dan teman sebaya yang sama bersaing, tidak peduli siapa yang kalah, itu karena dia tidak sebagus yang lain, tentu saja tidak baik bergantung pada latar belakang dan membiarkan orang campur tangan. Itu yang sebenarnya. Melihat Duan Lingtian sangat berpengetahuan dan menarik, senyum Qin Wuyang bahkan lebih cerah. Tentu saja, ada paman dan leluhur, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, sesepuh dari pihak lain berani mempermalukan Anda. Jika penatua dari pihak lain berani datang dan mempermalukanmu, maka dia seharusnya kurang beruntung. Berbicara kemudian, mulut Qin Wuyang menunjukkan cibiran yang melintas. Duan Lingtian mengangguk, dan di saat yang sama ada sedikit desahan di dalam hatinya, tidak pernah terpikir olehku bahwa ketika dia memasuki gerbang leluhur tingkat atas dari rumah Dongling seperti Cunyang Zong, ada seorang pendukung besar seperti Zhen Pingfan. Menurut pemahamannya tentang Zhen Pingfan bukan hanya generasi kedua yang kuat, yaitu generasi kedua yang kuat, tetapi ia juga generasi yang kuat, dan penguasa Cunyang adalah saudara lelakinya. Setelah beberapa saat, Qin Wuyang dan Zhao Lu keduanya pergi, dan Duan Lingtian juga memasuki rumah besarnya dan memasuki ruangan di dalam. Tentu saja, sebelum Zhao Lu pergi, dia juga menyuruh Duan Lingtian untuk memulai metode matriks di rumah besar, sehingga dia juga bisa memberitahu orang lain bahwa ini adalah rumah besar dengan tuan. Pada saat yang sama, di depan gerbang mansion, monumen batu kosong asli juga diukir dengan nama Duan Lingtian. Duan Lingtian yang mematuhi Zhao Lu dan menulis sendiri. Di dalam mansion, ada halaman depan, halaman belakang, kolam di halaman belakang, dan beberapa tanah di mana banyak bunga dan tanaman ditanam. Duan Lingtian dapat mengenali beberapa dari mereka sebagai tumbuhan. Adapun halaman depan, mereka pada dasarnya ditutupi dengan batu bata seperti bluestone. Ada bukit, dan ada gazebo tidak jauh dari sisi bukit. Ada meja batu besar dan 6 bangku batu di gazebo. Lingkungannya sangat bagus. Duan Lingtian tersenyum sedikit, dan kemudian memasuki ruangan terbesar di mansion, yang juga merupakan ruang utama. Dapat dikatakan bahwa rumah tempat dia tinggal sekarang adalah tempat terbaik yang telah dia tinggali sejak dia datang ke tanah para dewa. Ngomong-ngomong, benda yang memecahkan udara, masih harus mengingatkan Penatua Qin. Pada akhir pemikiran ini, Duan Lingtian memanggil Qin Wuyang dan memberitahunya sesuatu tentang melanggar pesawat ulang-alik,
dan Qin Wuyang segera merespons, mengatakan bahwa ia akan segera memanggil master artefak yang akrab. Sebenarnya, itu tidak mendesak. Penatua Qin, Anda baru saja kembali, Anda dapat beristirahat sebentar sebelum Anda menemukannya. Menghadapi kerja sama Qin Wuyang, Duan Lingtian sedikit malu, dan menambahkan dengan cepat. Namun, bahkan jika dia berkata begitu, Qin Wuyang menanggapinya dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Duan Lingtian, saya mengatakan halo. Namun, dia berada jauh dari Zhongmen, dan akan butuh waktu untuk kembali. Petik 2. Selain itu, dia tidak memiliki bahan yang diperlukan untuk mempolitur ulang shuttle yang kosong, dan ketika dia belum kembali, aku akan membantumu menemukannya. Kata Qin Wuyang. Terima kasih, Penatua Qin. Duan Lingtian berterima kasih padanya. Pada saat itu, Penatua Qin, tolong perkirakan harganya, dan aku akan memberimu senjing. Tidak, Qin Wuyang tidak menerima begitu saja. Faktanya, bahan untuk memperbaiki pesawat ulang-alik yang rusak tidak begitu berharga. Saya masih bisa membelinya dengan Qin Wuyang. Tepat ketika aku mengirimmu ke Chunyanzong, datang dan temui kami dengan nada ini. Duan Lingtian awalnya ingin bertahan, tetapi Qin Wuyang lebih gigih daripada dia. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menanggapi. Tetapi dia berpikir untuk kembali untuk memperbaiki beberapa dewa yang berguna bagi Qin Wuyang untuk memberikannya sebagai imbalan. Setelah menghentikan interogasi dengan Qin Wuyang, Duan Lingtian mulai berpikir tentang situasinya saat ini. Saya sekarang di Chunyang, bukan Tianlong. Ada orang-orang yang lebih kuat di sini, dan denyut nadi yang aku miliki sekarang adalah denyut nadi dari orang kuat yang berstatus Dewa Median. Ini adalah Dewa Kaisar Pamungkas. Aku khawatir aku tidak bisa menyembunyikannya. Sepertinya kamu hanya bisa membuat dewa kelas raja ekstrim di Sekte Junyang. Jika kamu ingin membuat dewa kelas raja ekstrim, kamu hanya bisa membuat mereka setelah keluar. Untungnya, ketika saya pertama kali tiba, tidak ada musuh di Chunyanzong, dan saya tidak perlu berjalan-jalan dan berhati-hati seperti yang saya lakukan di Tianlongzong. Berbicara pada dirinya sendiri, Duan Lingtian tiba-tiba teringat seseorang, benar. Yang Qianyai, putra 10.000 penguasa iblis, tampaknya juga berada di Sekte Chunyang. Leluhur iblis tingkat tinggi, karena aku dibunuh oleh orang mati, ditangani oleh sejumlah besar Sekte Tianlong. Di antara mereka, aku tidak tahu apakah ada ayahnya, penguasa 10.000 setan. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian mengirim pesan ke Sekte Naga-Naga, Master Long King yang jauh dari Sekte Naga dan bertanya. Jawabannya adalah bahwa penguasa sekte setan tidak mati. Tidak ada penguasa berdaulat dari 10.000 sekte-sekte yang Sue Mingzi, wakil penguasa sekte naga, secara pribadi berurusan dengan terakhir kali. Meski begitu, dia dan aku tidak memiliki kebencian yang mendalam. Melawan aku, dia mungkin menargetkan. Tapi dia seharusnya tidak ingin mengambil hidupku. Diam-diam kata Duan Lingtian, dan, bahkan jika dia ingin mengambil hidupku, dia harus memiliki kemampuan itu. Kecuali dia bergantung pada apa yang dia lakukan di Chunyanzong untuk membunuhku. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak memikirkannya lagi. Dia menutup matanya dan mulai berlatih, menunggu kedatangan besok. Pada saat itu, Penatua Zhao Lu, imajiner-imajiner, akan membawanya untuk menyelesaikan formalitas yang Zong murni. Ketika Duan Lingtian menetap dan mulai berlatih, Yang Qianyai, penguasa Wan Mozong, juga di Sekte Chunyang, juga menerima berita itu. Duan Lingtian, apakah kamu datang ke Chunyang? Juga, memasuki Yunfeng Yimai, di mana Penatua Qin Wuyang berada. Yang Qianyai duduk di tempat tidur, tampak muram dan jelek. Baru-baru ini, dia juga tahu perubahan Wan Mozong. Pada hari itu, Sue Mingzi, wakil suzerain dari Longzong, pergi ke Wan Mozong dan mengatakan bahwa ia akan menyelidiki kematian kaisar-kaisar ke dalam penyerangan Tianlongzong dan membunuh Duan Lingtian. Akhirnya, sekelompok pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin oleh Du Zhan, sesepuh dari Wan Mozong, ditemukan. Lawan semua. Selain itu, Du Dujun mudanya, yang berada di Tianlongzong, dan Du Qianjun, yang dianggapnya sebagai saudaranya, juga dieksekusi satu demi satu setelah Kuang Tianzeng, sesepuh Tianlongzong, jatuh. Itu karena mereka adalah cucu dari mentor Kuang Tianzeng, Du Zhan, yang menjadi milik Kuang Tianzeng. Tentu saja, dia tidak tahu hal yang terakhir sebelumnya, tetapi setelah mengetahui hal sebelumnya beberapa waktu yang lalu, ayahnya, Sovereign Lord Lan King, menceritakan semuanya.
Alasan mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya adalah karena dia telah mempengaruhi kultivasinya. Kemudian, saya harus mengatakan, karena hal itu terkait dengan kematian Penatua Wan Mozong, sang Penatua. Segera tersingkap, bahkan jika Yang Qianye tidak diberitahukan sekarang, itu tidak akan lama bagi Yang Qianye untuk mengetahui dari saluran lain. Bagaimana Lingtian ini bisa masuk ke ranah Kaisar Tuhan dalam waktu sesingkat ini dan mengejar kultivasi saya? Yang paling penting adalah, dua lelaki Kaisar Dewa Median menyerangnya di Tianlongzong, tetapi dia juga dibunuh olehnya. Sebagai penguasa Wan Mozong, dia tahu lebih banyak tentang pembunuhan Duan Lingtian daripada banyak leluhur Tianlong, dan dia tidak berpikir bahwa dua orang yang tewas ditembak dengan luka-luka seperti kebanyakan sekte Tianlong. Pada saat itu, di antara orang-orang yang telah menyaksikan pemandangan itu, ada penatua dari pembuluh darah mereka. Penatua itu dianggap sebagai leluhurnya. Mereka telah berkomunikasi melalui komunikasi, sehingga ia dapat mengkonfirmasi bahwa dua Kaisar Dewa Median meninggal pada masa kejayaannya, dan kekuatan satu orang tidak lebih lemah dari para leluhur yang berkomunikasi dengannya. Nenek moyangnya Sisi Zuo adalah leluhur yang baik di antara sesepuh Tianlong Sek Neizong, setidaknya tidak di bawah. Duan Lingtian berlatih selama 1 malam dan sangat merasakan beberapa latihannya saat ini. Tak lama, dia mendengar suara Zhao Lu dari luar. Duan Lingtian, saya akan membawa Anda untuk menyelesaikan formalitas pendaftaran. Setelah mendengarkan suara Zhao Lu, Duan Lingtian, yang telah lama siap secara mental, meninggalkan mansion untuk pertama kalinya dan berangkat ke udara. Dia datang ke Zhao Lu yang telah lama menunggu di sana, Penatua Zhao Lu. Ayo pergi. Lu Zhao tersenyum. Duan Lingtian mengangguk, dan mengikuti Zhao Lu pergi, meninggalkan pulau terapung di mana mereka berada sepanjang jalan. Dan dalam prosesnya, Zhao Lu juga memperkenalkannya ke pulau terapung ini. Pulau terapung ini, kata kami tempat budidaya di urat Yunfeng juga disebut Pulau Yunfeng. Petik 2. Kata Yunfeng tidak memiliki arti lain, itu adalah nama leluhur kita. Nenek moyang kami, bernama Zhen Yunfeng, juga ayah biologis dari Penatua Zhen yang membawa Anda kembali dari Tianlong Sekte, mengatakan bahwa kami adalah salah satu dari sedikit Penatua Chongyang. Kamu juga harus tahu bahwa para penatua Chunyang Zonsu kita semua adalah orang kuat yang telah melangkah ke tengah-tengah Kaisar Dewa. Ketika Zhao Lu mengatakan ini, Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, setelah keluar dari Pulau Yunfeng, Zhao Lu melanjutkan, di Yangzong kita yang murni, ada banyak cabang, tetapi keberadaan apapun di atas para tetua kesunyian dapat berdiri sendiri. Sebagai leluhur, dia benar-benar bisa keluar dari pembuluh darah Yunfeng dan berdiri sendiri, tapi dia tidak tertarik melakukan itu. Dan bahkan jika dia mandiri, aku takut tidak ada orang karena orang yang berbagi nadinya ada di sini. Yunfeng memiliki nadi. Petik 2. Kata-kata Zhao Lu membiarkan Duan Lingtian mengangguk. Apakah semua keluarga, bahkan jika mereka berpisah, menjadi seorang putra mungkin tidak dapat mengambil beberapa orang? Karena orang dengan denyut nadi Yunfeng harus lebih menghormati ayah Zhen Pingfan, dan dia akan menjadi dia nanti. Penatua Zhao Lu, jika Penatua Zhen adalah denyut nadi swadaya, bukankah nadi yang dia swadaya harus disebut nadi biasa? Dan pulau terapung di mana nadi biasanya berada akan dinamai Pulau Biasa. Petik 2. Tiba-tiba, Duan Lingtian memikirkan ini dan meminta Zhao Lu untuk pertama kalinya. Dan setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah Zhao Lu menjadi sedikit aneh, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, nama-nama yang diberikan nenek moyang kepada leluhur mereka sering dikritik oleh leluhur lain, mengatakan bahwa mereka sangat jenius. Karakter tidak layak dengan kata biasa. Namun, jika paman dan leluhurnya mandiri, jika mereka sendiri tidak memiliki persyaratan, mereka memang atas nama biasa, dan pulau terapung yang ditempati oleh mereka juga biasa. Zhao Lu tertawa. Biasanya, dalam kasus Penatua Zhen, seharusnya ada beberapa portal independen. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Itu wajar. Zhao Lu mengangguk, bagaimanapun, dia bukan yang terkuat di nadinya. Meskipun dia memenuhi syarat untuk mandiri, bahkan jika itu independen, itu tidak masuk akal. Bukankah kamu berhasil, tetapi kamu harus mandiri dan bersaing dengan ayahmu. Kecuali dia bukan putra leluhurnya, tetapi keponakannya atau apapun itu, orang yang bisa mengambil nadinya bisa berdiri sendiri. Apa yang dikatakan Zhao Lu, Duan Lingtian dapat dimengerti, dan itu normal. Lalu, jika suatu hari,
Penatua Zen lebih kuat dari ayahnya, bagaimana menurutmu? Duan Lingtian bertanya, dalam hal pertumbuhan, Master Pulsa pada dasarnya adalah yang terkuat. Tetapi bagaimana jika kehadiran yang lebih kuat muncul? Dan, bagaimana jika dia adalah putranya sendiri? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhao Lu pertama kali tersandung, dan kemudian tertawa. Dalam hal ini, dalam keadaan normal, paman atau leluhur akan keluar untuk berdiri sendiri, atau leluhur akan memberinya denyut nadi ini, dan kemudian mengubah namanya menjadi Ping Fan Satu Pulsa. Petik 2. Tentu saja, itu pasti kemauan leluhur. Kalau tidak, jika kamu ingin menjadi penguasa denyut nadi, kamu hanya bisa berdiri sendiri. Namun, situasi ini tidak akan terjadi, belum lagi temperamen pamannya. Dia tidak tertarik memimpin denyut nadi, bahkan jika dia tertarik, bisakah dia mengambil inisiatif untuk bertarung dengan ayah kandungnya? Itu tidak masuk akal. Ketika Zhao Lu berkata di sini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan menghela nafas. Juga, musibah leluhur yang berusia ribuan tahun ratusan tahun yang lalu sudah agak sulit. Aku tidak tahu, dia bisa menahan beberapa musibah. Ribuan hari malapetaka, semua keberadaan Raja Abadi di atas, Anda harus hadapi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dalam pesawat berbagai dewa, musibah 1000 tahun, juga dikenal sebagai kekacauan pertempuran. Semakin lama Anda hidup, semakin kuat bencana yang harus Anda hadapi. Jika Anda tidak mengikuti, Anda akan berakhir dalam malapetaka. Di bawah, sebagai contoh, di Sekte Tianlong tempat Duan Lingtian sebelumnya tinggal, selama bertahun-tahun, ada banyak kaisar berpangkat tinggi, karena mereka gagal menerobos dan mencapai kaisar, dan jatuh di bawah langit. Jika mereka dapat menerobos dan menjadi kaisar, mereka pasti akan dapat hidup lebih lama, bahkan jika mereka tidak dapat hidup di masa depan. Karena itu, sekarang mendengar kata-kata Zhao Lu, Duan Lingtian tidak merasakan apa-apa. Ayah Zen Pingfan pasti tidak terlalu muda. Kaisar Median harus berurusan dengan musibah yang berat, seberapa kuat seharusnya. Duan Lingtian baru saja memikirkannya, dia merasakan getaran. Jika dia menghadapi bencana semacam itu, dia akan diledakkan sampai mati dalam sekejap, bukan? Namun, nadi kita baik-baik saja. Bahkan jika leluhur benar-benar mengalami kemalangan, ada tuan dan leluhur yang berdiri untuk mendukung pemandangan, tetapi untuk cabang lain, ada banyak tuan dari nada yang sama yang berjuang dengan bencana dan tidak memiliki penerus kondisi manusia. Petik 2. Ketika Zhao Lu berkata di sini, wajahnya jelas sedikit lebih beruntung. Duan Lingtian mengerti apa yang dikatakan Zhao Lu. Tidak lebih dari beberapa cabang, hanya satu kaisar-kaisar yang mendukungnya, dan sekarang kaisar-kaisar menghadapi 1000 tahun malapetaka, ia mulai tidak berdaya. Begitu ia jatuh, nadinya, jika tidak ada Tuhan yang kedua jika kaisar mendukungnya, dia akan kehilangan tulang punggungnya. Jika ada cabang, satu-satunya kaisar dewa tertegun, apa yang akan terjadi pada orang dengan cabang itu? Duan Lingtian bertanya. Zhao Lu menghela nafas, jika ini benar-benar terjadi, maka orang-orang di Vena itu harus menjauh dari pulau terapung di mana mereka berada, karena hanya Vena yang didukung oleh Kaisar Dewa dapat menempati kediaman Yang Zong murni sendirian. Pulau terapung di dalam diri mereka berfungsi sebagai pijakan mereka. Petik 2. Jika ada cabang yang kehilangan Kaisar Dewa, orang dari cabang itu juga akan ditugaskan untuk penanaman tetua dan murid biasa setelah mereka meninggalkan pulau terapung yang mereka tempati, dan tidak akan lagi menikmati perlakuan khusus. Tentu saja, jika mereka memiliki keberadaan yang lebih baik atau memiliki hubungan apapun, Anda juga dapat pergi ke cabang lain yang didukung oleh Kaisar. Kata-kata Zhao Lu membuat Duan Lingtian merasakan realitas Jun Yangzong, tapi dia bisa memahami kenyataan ini. Lagi pula, tidak ada perawatan istimewa tanpa alasan. Anda bisa mendapatkan perlakuan istimewa karena leluhur Anda adalah Kaisar Dewa yang kuat, dan begitu leluhur Anda diejek, dan tidak ada Kaisar Dewa yang lahir di pembuluh darah Anda, maka Anda akan diberi perlakuan istimewa dan pergi ke para penatua dan murid biasa. Jadilah perusahaan. Namun, ini adalah masalah yang perlu dikhawatirkan cabang lain. Kami Yunfeng Yimai, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli seberapa buruknya kami, Yunfeng Yimai, paling banyak, mengubah namanya menjadi Ping Fan Yimai. Dan, bahkan kemudian, itu akan menjadi ribuan tahun atau bahkan 10.000 tahun kemudian. Selain itu, siapa yang tahu bahwa leluhur kita tidak akan membuat terobosan lain dalam 10.000 tahun ini dan memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk menghadapi musibah. Hal semacam ini,
Tidak ada yang bisa memprediksi. Dalam perjalanan ke kantor pendaftaran Cunyang Zong, Duan Lingtian mengobrol dengan Zhao Lu sepanjang jalan, dan juga belajar banyak tentang Zhao yang dari mulut Zhao Lu. Misalnya, ada 19 cabang di Sekte Cunyang. Denyut Yunfeng hanyalah salah satunya. Dari 19 cabang ini, ada 7 cabang yang paling kuat, karena 7 cabang ini semuanya duduk oleh para tetua Chongsu. Dengan cara ini, mereka secara alami adalah 7 cabang terkuat di sekte yang murni. 12 cabang yang tersisa diambil oleh para tetua yang pendiam, misalnya, ketika bagian Lingtiangang tiba di Sekte Cunyang, cabang tempat. Lan Silin dulu adalah salah satunya. Penatua Zhao Lu, setelah melalui formalitas pendaftaran, saya akan dianggap sebagai orang di pembuluh darah Yunfeng. Atau prosedur apa yang akan diselesaikan dalam pembuluh darah Yunfeng nanti? Duan Lingtian bertanya pada Zhao Lu, dia tiba-tiba memikirkan masalah ini. Zhao Luoyan berkata sambil tersenyum, setelah melalui formalitas pendaftaran, Anda hanya dapat dianggap sebagai murid Yang Zong murni kami. Mereka yang ingin bergabung dengan cabang kami dan menjadi cabang kami, perlu melalui beberapa prosedur tambahan di cabang kami, dengan identitas Anda. Pada token, ada jejak nadi kita. Petik 2. Tentu saja, jejaknya dapat dihilangkan. Ini juga untuk memungkinkan beberapa orang memiliki lebih banyak pilihan. Jika kamu merasa tidak nyaman di cabang mana, dan kamu berada dalam suasana hati yang buruk, selama kamu memiliki kemampuan dan cabang lain untuk menerimamu, kamu dapat memilih untuk beralih ke cabang itu. Di Zongmen, ini bukan pengkhianatan, paling banyak, dan orang dari cabang sebelumnya akan melawanmu. Tentu saja, hal seperti ini tidak sering terjadi di sekolah Cunyang kita. Berbicara tentang Zhao Lu, ada cahaya kompleks yang berkedip di mata Zhao Lu. Meskipun dia meninggal, dia ditangkap oleh Duan Lingtian. Penatua Zhao Lu, ketika saya mendengar Anda mengatakan hal-hal ini, sepertinya sangat emosional. Mungkinkah, dalam nada Yunfeng, apakah ada orang seperti itu? Kemampuan Duan Lingtian untuk mengamati dan mengamati warnanya bagus, dan dia melihat perbedaan antara Zhao Lu saat ini. Zhao Lu mendengar kata-kata dan berkata dengan senyum pahit, ini tidak ada yang perlu kamu katakan. Sebenarnya, aku tipe orang ini. Saya Zhao Lu, yang tidak dari nada yang sama seperti Yunfeng sebelumnya, tetapi milik nada yang lain. Tapi nada itu, untuk memungkinkan saya berkultivasi dengan sepenuh hati, saya mengirim seseorang untuk menghancurkan keluarga saya di kejauhan. Ketika aku tahu bahwa penggagas semua ini adalah tuanku, aku hampir gila. Kemudian, tuanku diusir dari Zongmen oleh Zongmen, dan karena malu tinggal di Vena itu, aku beralih ke Yunfeng. Lalu aku bertemu tuanku yang kemudian, yang memperlakukanku seperti anak kecil, tetapi sayangnya aku pergi sedikit lebih awal. Sebelum aku bisa melakukan yang terbaik untuk menjadi anak, dia jatuh di bawah langit.